Sebelumnya Bapak Ibu yang masih di luar untuk dapat hadir di aula untuk mengikuti materi selanjutnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati narasumber Bapak Haji Jahri Sarjana Agama, yang kami hormati, yang hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Ibu, para jamaah haji, Duyufur Rahman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi ini adalah sesi terakhir dari bimbingan manasik haji Kabupaten Bengkayang. Setelah ini nanti sebelum zuhur kita penutupan. Sesi ini mengangkat tema materinya yaitu makna spiritual haji dan umroh oleh Haji Jahri Sarjana Agama. Oleh karena itu, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan, kita simak pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Jahri Sarjana Agama. Perlu kami sampaikan bahwa beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kota Singkawang, kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Kasih Haji Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Bengkayang, ya Allah, latah Bapak Ibu. Kayak pindah ke Singkawang nanti itu. Serta Bapak Ibu jamaah haji Kabupaten Bengkayang yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jamaah Bengkayang tahun ini ada guru saya, Pak Munziri. Mana Pak Munziri itu? Oh, ada ya. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, bukan bermaksud menggurui Pak, kan ini perintah dari Pak Kemenak nih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai pagi hari ini. Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu? Panglamannya Bun, sehat semua Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu, sehat gitu Bapak Ibu ya. Saya lihat ibu-ibu sehat semua itu. Dari depan saya lihat sean bibir yang pucat ini. Rata-rata merah nih Pak Damsir. Ya tanda sehat ya. Mudah-mudahan dengan berbekal sehat ini Allah kuatkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur pada Allah Bapak Ibu, pada tahun ini 1446 Hijriah 2025 Masehi
Bapak Ibu, alhamdulillah Allah pilih untuk menjadi tamu Allah di musim haji pada tahun ini. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sudah menjalani seleksi, terutama adalah seleksi istitoah kesehatan. Berarti yang terpilih di sini adalah insya Allah orang-orang yang sehat versi Dinas Kesehatan Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang Bapak Ibu untuk menjadi tamu Allah di musim haji pada tahun ini. Oleh karena itu, kekuatan yang harus kita kuatkan adalah kekuatan spiritual kita. Yakin bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Karena sekian banyak orang yang ingin berhaji tahun ini, ternyata Bapak Ibu lah orang yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah pilih kita, berarti Allah yang maha tahu akan kesehatan kita juga. Maka yakin dengan Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu ada pengobatan, ada ikhtiar yang dilakukan, itu adalah wasilah saja, perantara kita untuk menjaga kesehatan kita. Tapi jangan abai Bapak Ibu lalu dah ada tahu penyakit, ndaklah aku nak minum obat katanya padang siri, aku tawakal aja lah katanya. Ndak boleh juga Bapak Ibu Wah ada Bu Tum ya, alhamdulillah guru saya nomor nampak, masya Allah, sehat-sehat insya Allah Bu Tum. Nah ini Bapak Ibu, jadi ikhtiar kita terhadap obat-obat ya untuk menjaga kesehatan, stamina ini juga menjadi wasilah ikhtiar kita. Walaupun sekian tahun Bapak Ibu kami bergelut di dunia haji dan umroh ini, ada saja orang mengatakan Bapak Ibu katanya pergi haji jangan bawa obat. Kalau bawa obat berarti kita berniat sakit katanya Bapak Ibu. Berani nggak Bapak Ibu kalau megang omongan ini? Hah? Berani nggak Bapak Ibu? Nggak berani ya. Ya. Jadi nggak boleh juga kita bahasa orang Sungai Jagingnya sumbar ya Bapak Ibu Nah, sumbar nih kita kan nggak boleh juga. Jadi setiap kita mesti membawalah ikhtiar kita untuk bismillah menjaga kesehatan kita selama kita berada di tanah air dan menunaikan ibadah haji insyaallah. Maka Bapak Ibu, setiap kami menyampaikan manasik haji, setiap kami menyampaikan umroh Bapak Ibu ya, kami selalu mengajak Bapak Ibu, selain kita berbekal takwa yang utama, juga berbekallah apa yang kita perlukan selama kita berada di sana. Nah, jadi semuanya jangan ngatakan, di Sunun kalau obat banyak nyekite Bapak Ibu nyekite. Ada juga Bapak Ibu obat di Sunun, tapi lumayan nih pada Mesir mahal di Sunun Farmasinya sangat mahal. Jadi bawalah perbekalan yang kita perlukan di sana. Maka kami biasanya selalu memberikan alternatif. Di antaranya nanti Bapak Ibu ya, setelah saya menyampaikan materi ini, sedikit promo nih Bapak Ibu. Sedikit promo. Tapi mun promo nih kati tinggal pilihan. Izin berdiri Pak. Ya, pertama yang harus kita jaga tentang iklim Bapak Ibu ya. Karena iklim kita di situ dengan di Sunun jauh beda. Yang pernah haji, pernah umroh pasti merasakan Bapak Ibu. Musim dingin lain cerita, musim panas lain cerita Bapak Ibu Yang jelas kalau kita haji dan umroh ini pasti letih, pasti lelah tuh Bapak Ibu. Karena kita banyak bergerak fisik, ya, bergerak fisik. Maka suplemen itu penting, ya, suplemen itu penting. Dan yang lainnya ya untuk membantu kesehatan kita. Yang jelas batuk ya Pak, padang seri. Kata orang mendaan batuk ya unte kali naang Pak. Yang daan batuk unte kali naang gitu. Maka kami di mana-mana termasuk umroh kemarin kami persiapkan untuk bekal antisipasi untuk menjaga kestabilan paru Bapak Ibu ya.
dan rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Ada namanya cairan al-kabes, Bapak Ibu. Ya, cairan al-kabes. Kemudian untuk persendian, mun bahasa kita kena rako, nah itu ada Hapspro namanya, dan juga ada madu yang kami sediakan. Nanti Bapak Ibu, kita sekarang bercerita tentang makna spiritual haji dan umroh. Udah siap semuanya berangkat Bapak Ibu? Lamah jawabannya. Udah siap semuanya berangkat Bapak Ibu? Alhamdulillah, harus siap Bapak Ibu. Sekali lagi saya nak tes. Udah siap berangkat Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Siap gitu Bapak Ibu ya. Saya siap. Lamah masih dengarannya Bapak Ibu. Harus siap Bapak Ibu. Orang mau haji harus semangat Bapak Ibu. Harus semangat. Jangan nak mikirkan gitu. Gimana aku kalah sinun ini. Dari bedolo yang dipikirkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Haji Damsir. Ya. Haji itu mudah Bapak Ibu. Ini yang harus ditanamkan. Haji itu mudah. Bisa masukkan Bapak Ibu dalam hati. Haji itu mudah. Ya. Pesawat yang nak bawa Bapak Ibu nanti. Bagi sabar deh. Kita di situ manasik lintas lah ya. Sudah Bapak Ibu. Jadi haji itu mudah Bapak Ibu. Yang ada di pikiran kita nih mudah. Tapi sangat gampang Bapak Ibu ini. Mudah. Yang dibayangkan adalah mudah. Yang dibayangkan adalah senang. Jadi sangat pikirkan, Allah gimana aku nak tawapi? Gimana aku nak ukupi? Dari bedolok Pak. Ini yang terkadang membuat psikis kita ini menjadi berdampak pada fisik Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi selalu Bapak Ibu orang umroh, haji, semangatnya dulu ini Bapak Ibu. Saya kemarin bawa umroh Desember Bapak Ibu, ada seorang neaki Bapak Ibu, begitu mau sholat subuh, membahas kita apa ya? Cutam Bapak Ibu ini. Oyong kah sampai ceduduk Bapak Ibu, diserempok, kesakitan kaki, dah hangap-angap Bapak Ibu, dah udah lama itu. Bagaimana pembagian tiket Bapak Ibu? Ditanya oleh tim tiket ini, Pak, masih sakit kah? Masih. Mana Bapak yang sakit? Itu kuyo yang sakit, itu kewalahan aku tak ada nafas. Kalau begitu Bapak tunda dulu berangkat ya Pak ya. Nah, saya bilang, tinggal di sini Ki. Nggak mau lah aku Pak Jahli ke dia. Mun yang Aki nggak mau tinggal, semangat. Apapun yang Aki rasakan sakit, minta dengan Allah sehat, kuat, semangat. 5 menit Bapak Ibu yang beri semangat. Muncul semangatnya. Saya lagi aduhnya sampai 6 harokat Bapak Ibu. Biasanya orang sakit tuh aduhnya panjang. Aduh, 6 harokat lah mungkin kita belajar tajwid Bapak Ibu. Atau mungkin lebih dari 6 harokat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi semangat itu luar biasa. Akhirnya apa? Minum dulu Ki, minum, beri nasi. Gimana Ki? Semangat Ki? Semangat Pak. Siap berangkat? Siap Pak. Ditanya tim tiket lagi Pak. Gimana Pak? Udah kuat? Alhamdulillah saya kuat katanya Pak. Semangat. Kena berikan tiket nih Pak. Pun dah tinggal di bandara Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu ya, semangat ini penting sekali. Bayangkan di Mekah, di Madinah itu senang. Di Arafah itu senang Bapak Ibu. Kita ini menjadi tamu Allah. Berarti kalau diundang oleh Allah, Allah sayang dengan kita Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu belajar tentang spiritual ini. Barangkali ketika menghadapi hidup, ada orang takut dengan kematian Bapak Ibu. Ya, saya juga, saya takut juga ya Pak. Takut juga. Tapi setelah belajar Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang motivasinya adalah liqa'i rabbi, bertemu Allah, liqa Allah Bapak Ibu. Ketika menghadapi situasi, lebih-lebih ketika dipanggil oleh Allah, berarti Allah sayang Bapak Ibu. Kita setiap hari menyebut nama Allah.
Menyebut nama Allah. Berarti kita ini rindu Bapak Ibu. Rindu enggak Bapak Ibu? Apalan rindunya? Rindu enggak Bapak Ibu? Nah, kalau rindu seperti Bapak Ibu misalkan 20 tahun dan jumpa anak. Bapak Ibu jemputnya di bandara, barangkali pesawatnya datang jam 10, Bapak Ibu jam 2 dah turun dari rumah. Kenapa? Saking gembiranya. Kan lagi tuh bakalan tuh ya kan. Aku sambut dengan apa kalau dia tuh ya. Begitu Bapak Ibu spiritual kita. Ketika kita akan berhaji. Semangat ingin datang ke Baitullah. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu? Jadi munade pengaruh-pengaruh tetangga. Rabah ke kalau kau tawat simuneh. Dia tetangga weh. Bu. Jawabnya apa Bu? Rabah. Ya Bu ya. Insya Allah rabah gitu Bapak Ibu. Mbak Angge kulihat kau jalan beda hoyong. Ada kan lagi. Insya Allah rabah Bapak Ibu. Apa rabah? Tanya penterjemahnya Pak Ibu. Apa Pak Ibu rabah ya? Kuat, semangat, jago. Oh, iya, Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Keluar bahasa sungai jage Pak. Bapak Ibu, ini untuk apa kita datang ke sana sih Bapak Ibu? Kita gali sama-sama. Kita gali sama-sama. Tawajjuh ilallah atau menghadap Allah. Setiap hari kita salat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dengan mengikuti agama yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kita ingin berjumpa Allah Bapak Ibu. Kita ingin berjumpa Allah. Semua kita akan berjumpa Allah. Yang kedua, liqa'i rabbi. Bertemu Allah. Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin datang ke Baitullah, syaratnya falyamal amalan salihan. Hendaklah siap dengan amal solehnya. Hendaklah siap dengan amal solehnya. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan syirik dalam ibadah. Sabarinya nenek bawa Bapak Ibu. Jangan syirik dalam ibadah. Apa syirik dalam ibadah Bapak Ibu? Jangan riya. Jaga hati. Luruskan niat. Nah, maka dalam Quran khusus untuk haji dan umroh Allah wasiatkan betul untuk kita yang akan berangkat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Kalau ada orang yang berhaji atau beribadah yang lain bukan karena Allah, ialah namanya yusyrik bi'ibadah. Yusyrik dalam syirik dalam ibadah. Berniat karena lain dalam beribadah. Maka jaga hati baik-baik, jaga niat baik-baik. Kalau niat kita bukan karena Allah, Bapak Ibu, rusak total ibadah kita. Ya, rusak total ibadah kita. Nah, ada saya buku di rumah itu 70 macam niat orang yang berangkat ke Baitullah. 70. Macam-macam niat orang datang ke sini Bapak Ibu. Ya, macam-macam. Ada yang barangkali nak pergi haji nak buat konten kalau sekarang tuh. Oke, buat konten. Oke, Wan. Ya, di selfie Bu. Di selfie video buat konten kalau masukkan ke YouTube. Dapat duit. Itu Bapak Ibu. Itu namanya hajah selfie namanya. Ibu ya, hajah selfie. Saya kemarin Bapak Ibu nangis begitu umroh Desember. Nangis Bapak Ibu. Apa yang salah? Fenomena orang dengan Ka'bah sekarang ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu baca buku yang, wah ini buku pintar deh sebenarnya. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu, ada doa melihat Ka'bah. Ada enggak Bapak Ibu? Dari buka ke belum? Udah ya. Jangan sampai ini nanti di Mekah baru dibuka Bapak Ibu ya. Sebelum berangkat ini Bapak Ibu udah lunyok kalau bahasa Sriwijaya, apa yang lunyok ya Pak? Udah beli pat, udah di stabilo, gitu, apa di garis bawah Bapak Ibu. Iya pandai dibaca. Jangan sayang Bapak Ibu, untuk kurang tarang tuh tarangnya age Bapak Ibu. Ya, jangan takut kalau kotor. Enggak Bapak Ibu, ini tanda kita belajar. Ya, nampak masih malam tuh udah bisa tidur rupeng saya. Nah, coba perhatikan doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu dan seterusnya. Ya Allah, tambahlah kemuliaan Baitullah. Tambahlah keagungan Baitullah. Tambahlah kecintaan orang terhadap Baitullah. Dan tambahlah kemuliaan orang yang melihatnya. Tambahlah kecintaan orang yang melihatnya. Bapak Ibu, kita melihat Ka'bah itu harus takzim. Takzim apa? Apa Pak Dasir takzim deh? Mulia, hormat, agung Bapak Ibu. Ya, maka zaman dulu orang kalau berpaling dari Ka'bah itu mundur Bapak Ibu. Mundur, bukan berbalik gitu. Tapi dia mundur gitu. Saking takzimnya dengan Ka'bah. Tapi sekarang fenomenanya beda Pak Dasir. Membarok namanya Ka'bah ini. Jepret. APBD ini sejalan dengan Pekong Singkawang. APBD-nya dengan Pekong Singkawang, Bapak Ibu. Tempat orang befoto. Gimana nak takzim? Tidak ada rasa takzimnya, Bapak Ibu. Untuk merasakan enaknya, nikmatnya ketika kita berada di Ka'bah, maka takzimlah kepada Baitullah. Sesuai dengan doa kita, Bapak Ibu. Maka saya selalu melarang kalau saya bawa jamaah haji dan umroh. Tidak ada yang befoto dengan latar Ka'bah. Kecuali menyamping. Kecuali menyamping. Jangan di belakangnya. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Itu lambang Bapak Ibu. Simbol semuanya. Kemuliaan, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, liqa'i rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kerjakan amal soleh dan jangan syirik dalam ibadah. Artinya apa? Jangan palingkan niat kita dalam ibadah kecuali mutlak kita ibadah hanya karena Allah. Betul-betul karena Allah. Berikutnya, maka bekal terbaik saat kita menuju Allah adalah takwa, Bapak Ibu. Bekal terbaik adalah takwa. Saat kita ini menuju Baitullah, bagaimana pesannya di Al-Baqarah 197 itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Gitu kan Bapak Ibu ya, udah sering dengar itu. Orang-orang mau haji sering dengar ayat ini. Silahkan berbekal. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang ulul albab. Siapa ulul albab itu Bapak Ibu? Ulul albab itu orang yang mau berpikir dan orang yang mau berzikir. Dua IG ini Bapak Ibu. Kenapa kita haji? Zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Tidak hanya zikir Bapak Ibu, tapi juga fikir. Kenapa? Haji ini penuh dengan simbol yang harus kita baca. Nah, kita tidak bisa baca selesai. Paling tidak ketika kita bertawafnya apa maunya Allah dengan pesan tawaf ini. Ketika kita sholat di belakang makam Ibrahim, apa maunya Allah ketika kita sholat di belakang makam Ibrahim? Ada apa di situ? Ketika bersa'i Bapak Ibu. Demikian pula puncak haji ketika wukuf.
Maka sebaik-baik bekal yang dibawa adalah bekal takwa. Yang berikutnya, menuju Baitullah itu laksana balik kampung, Bapak Ibu. Laksana balik kampung. Mudik. Contoh habis waktu bulan puasa di akhir, Bapak Ibu. Kan ada tradisi di Indonesia kan? Tradisi apa Bapak Ibu? Mudik. Orang mudik itu senang. Senang Bapak Ibu. Kalau dia bawa bekal. Betul nggak Bapak Ibu? Saya merasakan Pak. Membalik kampung untuk si anak dibawa, saya nangis. Betul kan Pak? Kenapa? Karena di sana nanti ditanya di kampung. Bawa apa wah diri dari Singkawang. Menjawabannya si A, nang kebawa lemah Bapak Ibu. Tapi mau disebutkan bahwa itu. Senang Bapak Ibu. Demikian pula ketika kita berhaji. Lebih-lebih nanti kita berpulang ke akhirat Bapak Ibu. Berpulang ke akhirat. Maka bekal untuk orang yang haji dengan untuk orang yang nanti kembali ke rahmatullah itu sama pesannya. Pesannya adalah pesan takwa. Ya, pesan takwa yang disuruh bawa oleh Allah. Baik. Singkat saja Bapak Ibu ya. Sekarang kita maknai Bapak Ibu. Saya enggak di materi ini saya tak lagi ngajarkan pakai ihram sudah semua oleh Pak Haji Damsir kan. Sudah kan Bapak Ibu? Dan bagaimana tawaf, bagaimana ini khusus kita menggali hikmah saja. Karena panitia pun ingin saya menyampaikan materi ini. Apa makna ihram, miqat dan talbiyah? Saya jadikan satu Bapak Ibu. Makna ihram, miqat dan talbiyah. Bapak Ibu, di tanggal 27 nanti Bapak Ibu akan tinggalkan rumah. 29 ya, 29 nanti, 29 Mei, Bapak Ibu akan tinggalkan rumah. Yang dengan susah payah Bapak kumpulkan duit untuk membangun rumah itu. Bapak Ibu akan tinggalkan sanak keluarga. Bapak Ibu akan tinggalkan tetangga, sahabat-sahabat dekat. Bapak Ibu akan tinggalkan pekerjaan yang rutin kita lakukan setiap hari. Yang ke ladang, dia tinggalkan ladangnya. Yang punya kebun, dia tinggalkan kebunnya. Yang guru, dia tinggalkan sekolahnya. Dia tinggalkan murid-muridnya. Saya nangis, Bu. Nanti tanggal 29 baru nangis. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sudah bercerita haji itu, jujur air mata tidak bisa dibendung. Jangankan Bapak Ibu yang pertama kali berangkat. Orang tua kita berpesan waktu itu. Waktu saya berangkat, emak bilang, kalau kata emak turun dari rumah, surah hagin angalih. Kan gini Pak Imundi. Sudah hagin angalih. Dalam hati saya Pak Damsir mun ngalih dan balik lagi kan dalam hati tapi dan tidak terucap. Saya yakin nanti Pak Imun pun kena omong kayak macam itu. Ngapain pasalnya hagin angalih? Sebagai orang yang berusaha untuk tahu, kita jangan putus sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata di balik apa yang disampaikan Nek Wan, Nek Aki, Datuk kita adalah bukan tidak beralasan. Beralasan Bapak Ibu. Bukan hanya kalau bahasa orang Sunda pamali gitu ya. Pakai pamali ya. Mitos gitu ya. Itu ada kisah Bapak Ibu di balik apa yang disampaikan Nek Wan, Nek Aki. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia harus sami'na wa ata'na. Dia harus tinggalkan anak dan istrinya. Di tengah situasi yang tidak aman Bapak Ibu. Maka dia bawa istri dan anaknya di lembah yang tandus. Kalau sekarang itu Ka'bah Bapak Ibu.
Karena Ka'bah itu adalah lembah. Kalau kita masuk Masjidil Haram, kita mesti turun ke bawah. Karena Ka'bah itu posisinya di lembah. Maka kalau di Mekah hujan, yang paling dolok banjir ya Ka'bah Bapak Ibu. Sama dengan Singkawang yang menujang seharian, yang paling dolok banjir di Lembah Murai Bapak Ibu. Karena di lembah. Setelah itu apa? Dia berjalan, nggak lagi ngalih-ngalih kalau masih gitu. Apa ya masih sambat nih Pak? Nyojon kayak nyojon. Nyojon nih Pak Tafsir. Lamanya nggak dengar masih ya Pak. Nojoin. Nojon nih orang pemangkat. Nggak lagi ngalih Pak. Nah ini Bapak Ibu, nggak lagi ngalih. Sampai Siti Hajar tuh teriak, wahai Nabiullah, wahai Nabiullah. Masih Nabi Ibrahim berjalan Bapak Ibu. Wahai Nabiullah, kata Siti Hajar, apakah engkau tinggalkan kami di sini? Karena perintah dari Allah. Barulah dia noleh ke belakang, dia anggukkan kepala, tanyap Siti Hajar Bapak Ibu. Nah, ya ternyata dari si Bapak Ibu yang kita, kita dalam melaksanakan, menjalankan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Allah. Sahagik ngalih nih orang tuh. Kenapa? Takut ribe Bapak Ibu. Ya, padahal ngalih pun boleh juga, mudah anak ribe pada Tafsir. Nah itu Bapak Ibu. Ada ketemu saya kisahnya Bapak Ibu. Oke. Ribe itu Bapak Ibu. Apa Bu mau bahasa Indonesia ribe Bu? Kepikiran. Kalau kita begitu kepikiran dengan apa yang ditinggalkan, nah ya Pak ya. Riyalah ribe bahasanya. Paham ya Pak ya? Paham nggak Pak? Kalau Pak pergi jauh, kepikiran dengan yang ditinggalkan. Kepikiran dengan rumah, kepikiran dengan tanaman, kepikiran dengan anak. Ayo membahasnya sambasnya ribe Pak. Ribe. Tapi jangan lagi ya Pak ya. Oke. Apa makna ihram, miqat dan talbiyah? Bapak Ibu, saya gali maknanya ikhlas meninggalkan urusan dunia. Ikhlas meninggalkan urusan dunia. Ini harus Bapak Ibu. Maka tergambar dalam kalimat talbiyah. Kalau orang sudah pakai ihram, pasti dia pergi ke tempat miqat Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu miqatnya di atas pesawat, di Qarnul Manazil, gelombang 2 ya Pak Tafsir ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu haji, itu adalah di kendaraan kita di Mekah. Keluar hotel, naik kendaraan, di situ kita melafazkan niat haji kita. Kita berpakai ihram. Dan ketika kita pakai ihram ini, coba Bapak Ibu perhatikan di buku pintar itu. Ada niat haji atau niat umroh. Nawaitul umrotah, kalau umroh. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? Biar terbiasa lidah kita. Nawaitul umrotah. Ayo. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu umroh. Sekarang haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bedanya kalau umroh biha, kalau haji bihi. Itu aja bedanya. Ya Allah, sengaja aku berniat haji atau umroh, dan aku haramkan dengan niat haji atau umroh itu karena Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita siap, kita ikhlas meninggalkan segala macam urusan duniawiyah kita. Kita pakai ihram sudah tadi. Kita sudah berakad dengan Allah. Berakad dengan Allah. Kenapa mesti akad lagi? Karena ruh kita Bapak Ibu, ruh kita yang hari ini masih ada dalam diri kita, adalah ruh yang pernah berakad dengan Allah. Ketika Allah tiupkan ruh kita 120 hari dalam kandungan mak.
Terjadi perjanjian kita dengan Allah, alastu bi rabbikum. Wahai jiwa, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh kita yang hari ini ada dengan kita. Masih punya kan Bapak Ibu? Masih ya, bunda agi namanya ngatu bangkit ya Pak. Ruh ini mengatakan, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersumpah. Bersumpah menjadi ruh yang taat. Maka di situ terjadi sumpah kita, janji kita dengan Allah. Siap mematuhi larangan-larangan ihram. Siap menunaikan apa yang harus kita tunaikan. Ini Bapak Ibu. Maka setelah berniat ini, kita bertalbiyah. Boleh talbiyah sekali Bapak Ibu ya, ikuti saya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kali ya Bapak Ibu. Nah, apa makna di balik ini? Makna di balik ini, talbiyah itu ternyata Bapak Ibu tidak hanya sebatas zikir. Ya, talbiyah itu tidak hanya sebatas zikir. Paling tidak ada 5 pesan di situ. Yang pertama, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Siap untuk menjadi hamba Allah yang patuh. Siap Bapak Ibu terhadap apa yang diperintahkan kita kerjakan. Yang dilarang kita tinggalkan. Dan kalau bahasa saya tadi, da'an lagi ribe, meninggalkan urusan dunia. Maka kalau kita sholat, jangan ingat lagi dengan kerjaan-kerjaan dunia. Ini Bapak Ibu ya contoh. 2, labbaika la syarika laka labbaik. Kami datang, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Awas Bapak Ibu ya. Kita dah ngomong tuh dengan Allah. Kami datang, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Artinya apa? Saat kita datang ke Baitullah dan nanti saat kita kembali ke rahmatullah, jangan sekali-kali membawa perkara-perkara syirik. Apa syirik itu Bu? Syirik apa Bu? Di sekolah syiriknya iri katanya. Bukan. Mencari pelindung selain Allah. Masih ada bakal macam-macam. Bakal kacu, bakal paku banang. Pakai paku banang Bapak Ibu? Tahu Ibu berarti suah ya. Gurau ya Bu ya gurau. Nah, ngapain pagi haji pang bakal paku banang? Nya orang ge mare katanya mun kita jauh-jauh pergi bawa bakal paku kan banang biar si an ganggu katanya Pak. Berarti kita sudah mencari pelindung selain Allah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf Ibu ya. Mohon maaf di sekian banyak orang yang datang ke sana Bapak Ibu, ternyata ada orang yang belum siap melepaskan perkara syirik ini. Belum siap. Berarti dia berangkat masih mencari pelindung selain Allah. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Saya ingin tanya Mama. Contoh ya Mak. Kalau Bapak pergi dinas 3 bulan. Mak dah berkali-kali macam. 3 bulan kemudian dia datang. Membawa pendamping baru. Dia tanya, Mak marah enggak? Takut nyan jawab Mak. Marah kedaan. Nyambung enggak pertanyaan saya nih? Contoh Bapak nih pergi kerja. 3 bulan meninggalkan ibu. Tiba-tiba balik. Bawa seorang lagi. Ayo, marah kedaan. Yang jawab Bapak. Berarti Bapak yang setia. Masya Allah. Nah begini Bapak Ibu.
Semua kita sudah bertauhid Bapak Ibu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa cari pelindung selain Allah? Lepaskan itu Bapak Ibu, lepaskan. Ini orang tua lagi mari, mun kita namanya bawa cincin tu ya. Insya Allah si orang ngacau kita. Ngape tang percaya dengan cincin? Kemana kita meletakkan Allah Bapak Ibu? Padahal setiap sholat kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus. Kenapa Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata ikhlas. Allah ingin Bapak Ibu, ketika kita bertauhid, menjadikan Allah sebagai Tuhan, menjadikan Allah sebagai pelindung, menjadikan Allah sebagai segala-galanya. Itu semuanya mesti diyakini dengan ikhlas. Ini Bapak Ibu. Lebih-lebih kita berangkat haji. Jangan coba-coba membawa pelindung selain Allah. Al-Kisah. Maaf Bapak Ibu ya. Ada orang berangkat ke Baitullah. Begitu 5 kali putaran. Dia tanya dengan Ustaz. Ustaz, maaf dia bilang, di mana sih Ka'bahnya Ustaz? Udah 5 kali tawaf putaran Bapak Ibu. Dia tanya, Pak Ustaz, di mana sih Ka'bahnya Pak Ustaz? Lalu tadi bertawafnya di mana? Ternyata terhijab Bapak Ibu, tidak kelihatan Ka'bah. Maka nanti di akhirat Bapak Ibu, ada orang yang Allah tidak ingin melihatnya Bapak Ibu. Tidak disapa oleh Allah. Setelah diinterogasi, ngaku. Ternyata kawan nyari tuyul Bapak Ibu. Nah, ada kenari Pak. Pak Imun ada kenari Pak Imun. Ternyata kawan dari tuyul Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bu. Ada yang nyari Bu? Ada yang nyari tuyul? Allahu Akbar. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan cari pelindung selain Allah. Kita semua sudah bertauhid. La ilaha illallah. Jaga ketauhidan kita. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Tadi saya cerita-cerita dengan Pak Jeddah Bapak Ibu. Ternyata sampai di sana ada orang Bapak Ibu yang gangguan psikologinya tinggi sekali Bapak Ibu. Baru 2 hari di Mekah minta pulang. Kenapa? Nah, Bapak Ibu ya. Kalau murni psikologi tidak masalah, barangkali Bapak Ibu yang memori. Tapi kalau ada sesuatu tadi syirik, pasti Allah tidak suka Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya. Labbaika la syarika laka labbaik. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, nih, menjadi pribadi yang tawadhu, tidak sombong. Innal hamda. Segala pujian hanya milikmu ya Allah. Bawa hati yang tawadhu. Jangan sombong. Jangan sombong, bawa hati yang tawadhu. Bu, saya ingin tanya, Ibu senang tidak dengan suami yang sombong, Bu? Nah, apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini Bapak Ibu ya, innal hamda. Kemudian yang berikutnya, wan ni'mata. Siap menjadi pribadi yang bersyukur. Menjadi pribadi yang bersyukur Bapak Ibu. Karena ketika kita hidup ini, Allah tidak pernah lepaskan kita dari nikmat. Mulai dari berangkat, syukur kendaraan pelayanan yang diberikan oleh pihak kabupaten Bapak Ibu ya. Sampai di provinsi begitu juga. Nikmati asrama haji. Nikmati menu makanannya. Terbang nanti Bapak Ibu. Nikmati pesawatnya. Sampai di Batam, nikmati asrama Batam. Lebih-lebih saat kita berada di Mekah dan Madinah. Kenapa sekian banyak orang yang berangkat Bapak Ibu? Kalau bahasa orang Sungai Jagi Bapak. Ada orang yang retok. Kok ke retok Pak? Retok tuh seke komen. Hotel api, hotel itu jahat lalu deh. Makanan itu keras lah, padas lah. Ini tak mampu jaga mulut. Andai Bapak memberikan sesuatu kepada orang, orang yang Bapak berikan itu komen tidak baik, gimana Pak? Besok-besok tidak aku kasih lagi lah, kata Bapak kan. Mentaruhan orang taruhan gitu cerewet.
Kalau mun kita datang sakit saruk ya lah. Ini Bapak Ibu sekalian. Orang tidak mau bersyukur. Maka ketika kita bertalbiyah, wan ni'mat, segala nikmat darimu ya Allah, aku siap menjadi orang yang bersyukur ya Allah. Siap menjadi orang yang bersyukur. Yang terakhir, lakawal mulk, ikhlas bersandar hanya kepada Allah. Lakawal mulk, Allah berkuasa atas kita Bapak Ibu. Allah berkuasa bikin kita sehat. Sehat. Yang tadi dari situ dah, ya Allah, berjalan dah kepada di sini Bapak Ibu. Lakawal mulk, Allah berkuasa. Allah berkuasa Bapak Ibu. Allah berkuasa menjaga kita. Tapi Allah juga berkuasa kalau Allah nggak pisahkan kita. Maka kalau terjadi sesuatu dengan kita Bapak Ibu, jangan pernah nyalahkan orang. Contoh nih Pak Damsir Bapak Ibu. Pulang Pak Damsir pagi. Pak Damsir saya waktu berangkat gila Pak Damsir. 100 mabal surah. Alhamdulillah Pak Jahri pagi. Ngapain nih? Saya bilang, oke lah, ada bapak kalau senang bantu kami, nulung kami. Pokoknya kemana bapak kami nak pergi ke sini juga. Ya Allah mati. Ngapain orang nak bersandar dengan saya? Pun orang sandari saya duduk saya itu tidur. Ya Pak Haji. Berat sebenarnya kalau kita dah pergi 2 kali, 3 kali Pak Haji. Menjaga hati yang berat Bapak Ibu. Jadi jangan bersandar kepada selain Allah Bapak Ibu. Pak Damsir pun manusia juga. Ya, bersandar kepada Allah. Wasilah ilmu ada dengan Pak Damsir. Wasilah pengalaman ada dengan Pak Damsir. Tapi jangan salah kita. Bersandar tunai dengan Pak Damsir. Lalu Pak Damsir kena sandari, nanti itu tadi Bapak Ibu. Ya, itu jamaah bengkayang untuk ya Allah. Sampai sandar dengan Pak Damsir itu. Nah, Allah puji Pak Damsir. Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang harus dijaga baik-baik. Lakawal pun. Maka terjadi sesuatu, kembalikanlah kepada Allah. Catering apalah telat Bapak Ibu ya. Kembalikan pada Allah. Jangan nak ngerepek Bapak Ibu. Kembalikan pada Allah. Ya. Terpisah dengan laki di Masjidil Haram. Gimana Ibu? Nyalahkan laki kembali pada Allah. Nyan deh. Nyan. Karena ada orang Pak ditinggalkan lakinya merajuk di hotel. Kampung sayang-sayang, nak nulung-nulung, tak same-same. Ke situ aku ditinggalkan seorang. Merajuk 5 hari. Repek aja ya Bapak Ibu. Ya Allah. Ini Bapak Ibu. Kata laki sate deh nak ninggalkan kau sayang. Bulak suaraimu nak mulutmu nak angkat ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya. Guru saya selalu berpesan. Kalau kita pergi umrah, pergi haji bersama-sama suami istri. Sebelum berangkat minta maaf. Jangan lupa. Nganuran sampat minta maaf. Laki bini dan sampat minta. Hati-hati Allah uji di sini. Bu, selamat menikah pernah tak merajuk dengan laki? Jujur jawab. Ibu sering ya gitu. Oh ya ada. Berarti jujur. Ini Bapak Ibu. Ya. Kejadian Bapak Ibu. Waktu kakak saya umroh kemarin. Saya kata kakak waktu pergi ke Haram. Berombongan kami itu jumpa nek nangis di masjid. Dari Jawa katanya Pak, Mbah kenapa nangis? Dek katanya saya dah 3 hari nak bisa pulang dari Haram. Saya ditinggal suami saya. Saya tidak bisa balik ke hotel. Ya udah Mbah, yuk kita tawaf, yuk doa di depan Ka'bah yuk. Betul-betul ya Mbah minta dengan Allah. Qadarullah Pak 3 kali putaran, lakin hadir di sampingnya Bapak Ibu. Lakawal mulk, karena Allah berkuasa. Disitulah Allah uji. Apabila kita menghadapi suatu keadaan, kemana kita mau lari? Kadang orang larinya ke sosmed sekarang Bapak Ibu. Ke sosmed. Ya, sosial media. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, ini lakawal mulk. Disitulah pesan dari kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Baik, apa makna Ka'bah? Kita datang ke sana pasti melihat Ka'bah Bapak Ibu. Semua makhluk tertuju pada Ka'bah. Malaikat, jin, manusia, makhluk-makhluk Allah yang lain.
Karena ini memang tujuan kita semua. Ini Bapak Ibu. Kecuali orang yang mengingkari Allah. Dan orang yang melupakan Allah. Dia tak akan pernah tertuju pada Allah. Orang yang mengingkari Allah. Dan orang yang melupakan Allah. Ada kita orang yang mengingkari Allah? Ada. Bapak Ibu nanti lihat Quran surah Al-Anfal 52. Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk bergerak yang bernyawa. Seburuk-buruk makhluk bergerak yang bernyawa dalam pandangan Allah, ya Allah. Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Allah dah ciptakan dia, Allah dah hidupkan dia, Allah dah beri rezeki pada dia. Allah berikan yang terbaik, tapi dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Contoh, emak sudah melahirkan anak, emak besarkan, emak rawat, tapi dah besar, tidak mau mengakui emak sebagai emaknya. Ada tidak orang macamnya, Bu? Ada ke, Bu? Mana orang, Bu? Ini Bapak Ibu. Satu. Yang kedua siapa lagi? Orang yang melupakan Allah. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak yang bernyawa dalam pandangan Allah adalah orang yang buta dan orang yang tuli. Kenapa? Maksudnya apa buta dan tuli itu Bapak Ibu? Membahasa orang sengaja tidak mendengar, Pak. Ketika kebenaran datang dia cuek. Ketika Allah ajak ibadah dia tidak mau. Setiap kali orang beri nasihat dia mental Bapak Ibu. Al-Hasr ayat 19 juga mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Karena mereka banyak berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini Ka'bah ini adalah semua makhluk tertuju padanya. Semua kita akan datang ke sana Bapak Ibu. Yang bertawaf di sini Bapak Ibu, katanya wallahu alam Ka'bah ini di atasnya adalah Arsy. Baitul Ma'mur Bapak Ibu. Wallahu alam. Yang dulu malaikat-malaikat Allah itu sering bertawaf di sana. Allah turunkan ke bumi. Jadi ini kalau kita tahun ini, gaib ya Bapak Ibu ya. Sejajar katanya dengan Baitul Ma'mur Bapak Ibu. Maka semua kita yang dari Bengkayang, sholat menghadap ke sana. Singkawang menghadap ke sana. Dari negeri manapun menghadap ke sana. Maka kalau kita sholat di sini berkeliling Bapak Ibu. Bukan satu arah tapi berkeliling. Allahu Akbar. Kemudian, tawaf gambaran aktivitas makhluk termasuk manusia. Setiap kali tiap hari ini Bapak Ibu kita berkeliling sebetulnya. Artinya beraktivitas. Betul kan? Yang ke kebun, dari rumah ke kebun, balik agak ke rumah. Yang saya dari rumah ke kantor, balik agak ke rumah. Pergi ke pengajian, balik agak ke rumah. Yang ke pasar jualan, balik agak ke rumah. Begitulah aktivitas kita sehari-hari. Maka mulailah aktivitas itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar. Maka Bapak Ibu kalau bertawaf, Ka'bah di sebelah kiri, di sebelah kanan lampu hijau, melambaikan tangan, apa dibaca Bapak Ibu? Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup. Mulailah aktivitas dengan bismillah. Kullu amalin la yubda'u bi bismillah fahuwa akbar. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah, maka putus hubungan dari rahmat Allah. Maka agama menuntun kita, Rasulullah memberikan contoh pada kita. Mau mengerjakan apapun kita, awali dengan bismillah. Allahu Akbar. Kenapa bismillahi Allahu Akbar? Karena kita bergerak, beraktivitas, itu semua atas kebesaran Allah, Bapak Ibu. Atas kebesaran Allah. Baik, sehingga tidak ada ketakaburan dalam diri makhluk. Hilangkan sifat takabur. Karena makhluk yang baik, dia selalu tawadhu,
bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Maka saat kita berkeliling Ka'bah, apa yang kita baca? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata jamaah semari, Pak, panjangan ya Pak. Bisa ke dipotong. Zikirnya weh, dipendeki agi. Bisa tadi. Baca aja subhanallah, 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 subhanallah. Kalau masih kepanjangan juga, pendeki agi sih. Allah, 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 Allah. Mun masih kependekan juga nyebut Allah pun belum bisa, sudah nak berabe dulu kata haji Bapak Ibu. Nyebut Allah pun keayahan. Menyebut Allah pun payah, sudah berabe dulu kata haji. Oke berabe lah. Jangan dikuatek dulu nak bagi haji. Nyebut Allah pun payah. Kenapa berzikir Bapak Ibu? Allah ingin semua kita manusia ini tetap menjaga kemuliaannya di hadapan Allah, Pak. Kita ini sudah diciptakan paling baik. Allah sampai bersumpah. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kenapa kita disuruh berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua makhluk Bapak Ibu, kecuali yang tidak mau ikut Allah, kecuali yang melupakan Allah, semua makhluk bertasbih, berzikir. Baca surah As-Saff ayat 1, At-Taghabun ayat 1, Al-Jumu'ah ayat 1. Rata-rata menyebutkan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian, sebentar, ini ada catatan. Mengapa bertawaf? Maknanya apa? Cita-cita tertinggi kita itu apa? Meraih kebaikan atau hasanah di dunia dan di akhirat. Makanya sampai kita di rukun Yamani, ibarat rukun Yamani di sana Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Bapak berjalan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Apa yang dibaca Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mau mengakhiri aktivitas mintanya ini Bapak Ibu. Doa yang seragam. Tapi kata Allah dalam Quran ada. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Dunia toleh tak dicinta. Ya Allah, kabonku belum laku. Ya Allah, lakukanlah balik haji itu. Ya Allah, balik haji aku syarat auto baru. Dunia kalian dipintaan, Pak. Itu dalam pantauan Allah, Bapak Ibu ya. Dalam pantauan Allah. Kadang ya asik juga, Pak. Kita lihat orang pergi ke Sinun, Pak. Dia tidak nirau dengan ibadah. Dia sabar lanjut, tolen-tolen, Pak. Dia orang Sinun loh, Sinun apa Bapak Ibu. Sinun lagi lah. Hati-hati Bapak Ibu. Ajak yang Masjidil Haram lemah. Ke pasar. Semangat. Hati-hati. Nun, orang Sinun. Insya Allah sian orang mengkayang, Pak. Ya. Ini Bapak Ibu, dalam pantauan Allah. Ingat, dalam pantauan. Tapi kita sudah nak usil Sinun kelak. Sudah nak usil Bapak Ibu. Ya, jangan usil. Baik. Maka yang terbaik apa? Ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata yang kita inginkan dalam hidup ini Bapak Ibu, cita-cita tertinggi kita adalah hasanah. Ada yang nama Ibu Hasanah? Ya. Mana Ibu Hasanah? Si anak. Hidup ke Ibu Hasanah.
Enggak ya? Iya. Hasanah. Saya bawa istri saya namanya Fatimah, Bapak Ibu. Asalnya dengan Ibu Fatimah. Tetap hasanah yang saya pakai sini, Bapak Ibu. Dan boleh diganti Pak Kati kalau mengibu Fatimah. Wafil akhirati Fatimah. Tidak boleh ya. Tetap hasanah ya. Tetap hasanah. Apa hasanah itu Bapak Ibu? Ini coba kita kaji. Apa hasanah? Dalam satu kata saja hasanah. Hasanah itu Bapak Ibu. Bila kita melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak hanya berguna untuk kita, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Itulah namanya hasanah. Maka pergi haji ini Bapak Ibu, kita ingin hasanah ini. Jadilah kita orang yang peduli dengan kawan, orang yang uzur, orang yang lemah. Jangan Bapak Ibu anggap, aku pergi situ bayar 60 juta, wah, nggak ibadah. Bu, nulung orang ibadah nggak Bu? Ibadah kedaan? Halo, ibadah kedaan? Nih, warna kelelahan kegagakan tinggi dia pakai soal duduk joke ke aku. Jangan, ya Allah, ya Allah. Jangan. Kita ingin tuh di Ka'bah, kita minta hasanah. Kita minta hasanah. Apa hasanah? Kita berbuat baik. Kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi berguna untuk orang banyak, Bapak Ibu. Inilah hasanah. Maka perhatikan orang-orang yang berusaha untuk mengejar hasanah. Kalau dia meninggal, Bapak Ibu, banyak orang datang ke Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang merasakan hasanah yang dia lakukan. Tapi menjadi orang meninggal, orang lain bersyukur, hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah, ini orang hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Berarti orang itu tak pernah melakukan hasanah itu. Satu ya. Siap Bapak Ibu saling membantu di sana, siap? Siap Bapak Ibu ya? Kalau kawan sarat bawa HP kawan nong, jangan bawa abon. Apa nih abon sarat? Warnai. Wakilan, itu lagi ya. Tahu nak pergi haji bawa abon tuh malas. Sudah. Sudah Bapak Ibu ya. Baik. Oh, udah kedengaran ya Pak? Saking asik Pak. Terima kasih Pak. Itu hasanah Bapak Ibu ya. Siap melakukan hasanah Bapak Ibu ya. Siap saling membantu, saling peduli Bapak Ibu. Insya Allah nanti balik haji dikenang kita Bapak Ibu. Bu makasih Bu, ya Allah makasih soalnya. Senang Bapak Ibu. Bahaya baliknya. Pak kita bikin arisan, pokok kita berjumpa sebulan sekali mau balik haji. Kenapa? Karena di sana nih hasanah Bapak Ibu. Jangan sampai balik haji nak senaguran di Padang Sir. Ada tak orang Bapak Ibu balik haji nak senaguran? Jangan Bapak Ibu ya. Jangan. Maka kuatkan untuk kita melakukan hasanah. Yang kedua, mana hasanah? Bila kita melakukan kebaikan di dunia, kebaikan itu tidak hanya kita nikmati saat kita hidup di dunia, tapi mengalir sampai di akhirat. Itu namanya hasanah. Ya. Itu namanya hasanah Bapak Ibu. Kebaikannya tidak hanya dinikmati saat kita hidup di dunia, tapi mengalir sampai di akhirat. Udah mati kita Pak, yang kita berikan itu terus dilakukan oleh orang. Itu namanya hasanah. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang dijamin hasanah. Surah Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Muhammad kata Allah, untukmu pahala yang tidak pernah terputus. Gimana dengan kita? Kita tidak ada jaminan. Maka dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman, tidak ada cukup iman, tapi wa 'amilus shalihat. Kita harus lakukan amal soleh Bapak Ibu. Hablum minallah dan hablum minan nas. Baru Allah janjikan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka kata Allah pahala atau kebaikan yang tidak pernah terputus. Subhanallah Bapak Ibu. Nah, nampak sih buat arisan haji kalau saya Pak Namsir balik untuk insyaallah. Baik, lanjut. Makom Ibrahim dan Hijr Ismail. Ngantuk ya Bapak Ibu? Enggak ya. Semangat Bapak Ibu ya.
Alhamdulillah, segar nih biar dah jam 11 masih segar saya lihat. Baik, makom Ibrahim dan Hijir Ismail. Nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tawaf 7 kali putaran, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Salat sunnah apa namanya? Salat sunnah tawaf. Abis tawaf, salat sunnah tawaf. Niatnya pakai bahasa Bengkayang ya Bapak Ibu. Sengaja aku salat sunnah tawaf karena Allah. Mau nak pakai usolli api tolin alak-alak kalau Bapak Ibu ya. Sengaja aku niat salat sunnah tawaf karena Allah Bapak Ibu. Karena Allah. Kenapa sih posisinya itu mesti di belakang makam Ibrahim? Bukan menghadap Hijir Ismail. Ini harus kita kaji Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah ingin menyuruh kita belajar. Al-Baqarah berapa ya? 140 berapa itu lupa saya. Letaknya. Allah berfirman, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah Allah ketika kita menghadap makam Ibrahim, ingatlah. Ibu pernah enggak ngomong dengan kawan, ingatlah, ingat-ingat deh gitu. Berarti kita pernah tahu, cuman kita lupa. Betul kan Pak? Pernah ketemu, cuman kita lupa. Maka muncul kata ingat. Kita pernah dengar nama Ibrahim. Pernah dengar apa Bapak Ibu? Tapi siapa? Ingat. Idzi batala rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Ketika Allah uji dia dengan beberapa ujian yang berat berupa perintah. Semuanya dikerjakan fa'atammahun, sempurna. Apa yang mau bahasa orang Isra cum laude ya pada maksudnya. Cum laude, mumtaz, sempurna, fa'atammahun. Kemudian Allah mengatakan apa dengan Nabi Ibrahim? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin seluruh umat manusia. Pemimpin Bapak Ibu. Inilah satu-satunya pemimpin yang tanpa harus pakai pemilu. Tanpa melewati KPU. Nabi Ibrahim langsung dipilih Allah. Maka siapapun selesai bertawaf, Allah suruh salat di belakang makam Ibrahim. Belajar kata Allah. Belajar. Belajar tentang apa Bapak Ibu? Keyakinan kita dengan Allah. Nabi Ibrahim ketika mengenal Allah tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Maka dia tidak pernah ragu lagi terhadap apa yang diperintahkan Allah. Maka Bapak Ibu mohon maaf, jangan sampai kalau balik haji lalu nggak sholat. Pahaliku udah banyak kok di sini. Kali sholat 100.000. Macam seri. Masya Allah. Balik dan lagi sholat tuh. Yang fardu sholat sunat pun udah ditinggalkan dia. Gak banyak pahala. Bukan begitu Bapak Ibu. Semakin tambah taat, semakin tambah yakin. Tidak pernah ragu lagi. Berkurban tidak pernah ragu. Sedekah tidak pernah ragu. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim, pelajaran untuk kita semua. Allah perintahkan menghancurkan berhala Namrud. Beresiko enggak? Beresiko enggak Bapak Ibu? Beresiko. Dia tahu pasti beresiko nih. Tapi ini perintah Allah nih. Perintah Allah. Dia tunaikan Bapak Ibu. Resiko siap diterima. Tapi dia yakin Allah pasti nolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, maka guru-guru kita, Bapak Ibu, ketika kita ada problem, Bapak Ibu ya, banyak zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pelindung bagiku. Jibril datang, Jibril, Allah pasti nolong aku, kata Nabi Ibrahim. Allah tolong Bapak Ibu dengan model pertolongan
yang tidak bisa dilakukan manusia. Apa? Allah rubah sifat api yang panas jadi dingin. Ada nggak tutorialnya di YouTube ya Pak? Merubah sifat api yang panas jadi dingin. Ada nggak teknis nyajukkan api? Ada nggak? Ti'am. Ialah cara Allah menolong Nabi Ibrahim. Kalau Allah nak menolong, apa saja cara Allah bisa, Bapak Ibu. Bisa. Semakin yakin. Allah perintahkan hitam berusia 80 tahun. Nah, berat ya Pak? Baca di Google alat hitamnya apa? Kodum, sejenis kapak. Jadi mau ada nih aki yang umur 80 belum disunat ya Pak Damsir. Mau nak disunat, mendingan dia ngomong apa? Bagus sakit itu, suluk jalah katanya Pak. Ya Masya Allah. Diperintahkan Allah meninggalkan anak dan istri, berdakwah, ditunaikan. Menyembelih putranya Ismail. Berat tuh Bapak Ibu. Kadang ada orang diajak kurban saja. 3,5 juta mikir. Mikir Bapak Ibu. Padahal duitnya masih banyak tuh. 15 juta diambil 3,5 juta masih mikir panjang. Nabi Ibrahim tidak pernah mikir panjang. Anak satu-satunya. Apa yang mau bahasa sengaja Ibu kami? Inak-inaknya. Disuruh sembelih. Coba Bapak Ibu. Sanggup nggak kalau kita? Tapi karena dia yakin. Allah pasti menguji. Dia tunaikan Bapak Ibu. Dia tidak kehilangan Ismail. Ya. Kalau kita yakin dengan Allah Bapak Ibu. Tidak ada yang rugi. Ini yang harus kita tanamkan. Makna kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka sampai di sini Bapak Ibu, maaf. Kalau kita habis tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Curhat. Silakan curhat dengan Allah. Satu, kita minta maaf. Kalau selama ini Bapak Ibu, terkadang kita menduakan Allah dalam segala pemikiran. Seolah-olah kita yang berusaha. Padahal Allah Bapak Ibu yang membuat kita mampu. Bersyukur kita udah sampai di sana Bapak Ibu. Bersyukur. Curhat silakan Bapak Ibu. Maka kalau berdoa di belakang makam Ibrahim, jawab Bapak Ibu. Sudah nak pakai teks. Pakai bahasa kita. Ungkapkan perasaan kita Bapak Ibu. Ungkapkan. Ini Bapak Ibu. Baik. Hijir Ismail. Apa sih hijir Ismail? Pangkuan Ismail. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau dulu zaman saya umroh 2004, haji 2007, 2011, 2016. Termasuk umroh tiap tahun nih Bapak Ibu. Paling yang dulu-dulu saya berusaha ngajak jamaah masuk ke sini. Kalau sekarang udah pakai tasreh. Kan siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sekarang pakai tasreh Bapak Ibu. Pakai apa? Pakai daftar ya. Pakai daftar. Berat, jangan paksakan. Tapi di sini kita gali hikmahnya. Silakan kalau Bapak Ibu mau berdoa, doalah di sini, di pinggir-pinggirnya. Nah, di pinggir-pinggir. Hijr Ismail, anak soleh, dambaan bagi semua orang tua. Gimana caranya? Akrabkan anak dengan rumah Allah. Akrabkan anak dengan rumah Allah. Keyakinan yang kuat anak pada Allah adalah kebahagiaan yang besar. Kalau anak kita hari ini, Bapak Ibu, sholatnya udah tidak dipaksa, udah ngerti seorang, ibadahnya udah ngerti seorang, bahagia. Benar Bapak Ibu, seperti bahagianya Nabi Ibrahim ketika dia akan sembelih Ismail, dia bertanya Bapak Ibu, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Nah, tadi malam ayah mimpi menyembelihmu. Ayah nyembelihmu, nak. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Bukannya anak ini melarikan diri Bapak Ibu. Bukannya anak ini kalau bahasa orang sengaja nagahkan ayahnya, bukan. Anaknya dengan tegas mengatakan, ya bunayya, ya abatif alma tu'mar. Ayah,
Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, bangganya kita kalau punya anak, anak kita sudah memiliki keyakinan yang kuat pada Allah. Ibadahnya mantap. Di sini Bapak Ibu, banyaklah doakan anak kita ya. Absen satu-satu. Absen satu-satu Bapak Ibu. Bayangkan satu-satu, bila perlu bawa fotonya Bapak Ibu. Boleh tak apa-apa. Doakan itu biar dekat. Doakan si Bang Lon, Kak Lon, silakan. Ini Bapak Ibu, kebahagiaan yang besar bagi kedua orang tuanya. Maka tuntunlah anak, jangan abaikan anak. Ya, doakan anak menjadi zuriatan thayyibah. Ketika Nabi Ibrahim dilantik, Ibrahim kata Allah, aku jadikan engkau pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim langsung minta dengan Allah, Pak. Apa dia minta? Qala wa min dzurriyyati. Apakah kemuliaan ini juga akan engkau berikan untuk anak keturunanku ya Allah? Langsung ingat dengan anak. Oke, jangan heran Pak, mun anak ayah presiden, anak untuk berusaha atau gimana, anakku jadi presiden juga. Mun ayah polisi, kadang ayah berusaha bagaimana anaknya jadi polisi juga. Ingat dengan anaknya, langsung minta pada Allah. Tapi jawab Allah apa? Allah tidak jamin. Tidak kata la yanalu ahdiz zalimin. Aku tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang zalim selama anakmu tidak taat padaku, kata Allah. Aku tidak akan berikan kemuliaan itu. Maka Nabi Ibrahim takut pada Allah. Setengah memaksa Allah, Nabi Ibrahim berdoa. Minta dengan Allah. Di surah Ibrahim ayat 41. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan aku ayah yang mampu menegakkan salat. Dan juga anak keturunanku ya Allah. Ya Allah, kabulkan doaku, kabulkan. Kalau Bapak Ibu berdoa di Sinun selalu minta kabulkan Bapak Ibu ya. Ujung doa itu selalu minta kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Harus ada bahasa itu. Kabulkan ya Allah. Nabi Ibrahim minta begitu Bapak Ibu. Kabulkan doaku ya Allah. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Lahirlah keturunan-keturunan yang soleh dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada waktu? Lanjut? Lanjutlah. Sedih Bu. Sedih. Ibu sedih, saya sedih juga. Berikutnya makna sa'i, Safa dan Marwah. Teringat di sini akan Bunda Siti Hajar. Masih keluarga Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Kalau kita cerita Mekah ini Nabi Ibrahim. Karena ada perintah dalam Quran di surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Beratnya perjuangan seorang istri dan beratnya perjuangan seorang ibu. Keyakinan yang kuat pada Allah, Bu. Taat pada suami, cinta pada anak dan keluarga, itu menjadi penyemangat. Maka saya pesankan pada kita semua Bapak Ibu, jangan lepaskan cinta dengan Allah, cinta dengan keluarga. Dan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Disia-siakan Allah. Semuanya akan menjadi amal jariah, laksana sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering. Maka hari ini Bapak Ibu, lebih-lebih saat kita berada di Safa Marwah, saya ajak Bapak Ibu semua doa yang penuh perjuangan untuk anak kita. Safa Marwah jangan membuat Bapak Ibu asik. Tapi asiklah dengan Allah, dengan harapan dan cita-cita kita. Siti Hajar berjuang Bapak Ibu. Di tengah-tengah Israel kehausan. Kita juga hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita berada di tengah-tengah kehausan. Kita tak ingin anak kita punah, generasi kita hilang. Maka mintalah pada Allah Bapak Ibu. Maka ketika berada di Safa Marwah Bapak Ibu, banyak doakan anak-anak kita di sana. Banyak dalam Quran Bapak Ibu ya. Nanti mohon Pak Haji Damsir, barangkali ada doa-doa terbaik
yang bisa dibaca oleh emak dan ayah di sana. Insya Allah Bapak Ibu, selama kita berusaha menjadikan anak kita zuriyatan thayyibah, nanti kita meninggal dunia Bapak Ibu, mereka akan terus memberikan amal jariah. Seperti Ismail dengan sumur zam-zamnya. Yang sampai hari ini Bapak Ibu dapat kita nikmati. Luar biasa. Artinya perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang emak, jangan sampai terputus. Ya, perjuangan dan doa harus berjalan seimbang. Nabi Siti Hajar ketika berlari kecil, tidak hanya sekedar berlari, berusaha, tapi dia minta kepada Allah. Maka saat kita melewati lampu hijau, baik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Bapak Ibu baca doa kan? Ya kan Pak? Ibu berjalan kecil, Bapak berlari. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'malu, innaka ta'lamu, innaka antallah a'azzul akram. Atau Bapak Ibu kalau susah, baca doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Karena doa di situ bukan baku Bapak Ibu ya. Silakan kita berdoa yang terbaik. Baik, berikutnya makna tahallul. Ikhlas meninggalkan kesombongan. Karena kepala ini Bapak Ibu mahkota ya. Ikhlas. Kalau kita minta hilangkan ikhlas tuh Bapak Ibu. Ikhlas mengeluarkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan berderma. Ikhlas meninggalkan keegoan, bertindaklah dengan selalu mengedepankan pikiran, bukan nafsu dan emosional. Pikiran Bapak Ibu, kenapa di sini intinya? Ya, jangan ikuti yang di sini, tapi berpikir, bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat, raihlah bahagia. Maka kalau kita habis tahallul, plong Bapak, plong Bapak Ibu. Ya, larangan ihramnya udah bebas semua kan? Baik, masih ada waktu sedikit. Sampai 11.45 kan ya? Makna tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kita kan umroh dulu nih. Habis umroh tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah. Bersiap atau berbekal untuk berkumpul. Kalau kita ini taraddudi, kita langsung dibawa ke Arafah. Kalau orang yang haji furoda segala macam, mereka berkumpul di Mina Bapak Ibu. Ya, berkumpul di Mina hari ini tanggal 8. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama hidup. Kenalilah diri dengan baik sehingga dapat mengenal Allah. Mohonlah ampunan Allah sebelum datang. Tarwiyah itu bersiap. Maka semua kita sebelum datang pada Allah mesti siap dengan perbekalan kita. Sebelum nanti Allah mengajak bertemu dengannya, harus siap dengan perbekalan kita. Inilah makna tarwiyah. Ya, berbekal, bersiap. Saya katakan tadi seperti kita akan pulang kampung. Kalau kita sudah siap dengan bekal kita, maka saat kita datang di kampung kita, kita akan merasakan bahagia. Ya. Baik. Makna wukuf dan Arafah 9 Zulhijjah, puncak ibadah haji. Ini puncaknya Bapak Ibu, Al-Hajju Arafah. Berusaha Bapak Ibu dari sini kita sudah minta, ya Allah, izinkan aku berwukuf di Arafah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Itu Bapak Ibu ya minta, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Kenapa? Karena dia puncak haji. Arafah mengenal diri untuk mengenal Allah. Sesuai dengan kata Arafah. Wukuf, hentikan segala aktivitas dan pikiran dunia. Maknanya, seseorang baru akan tembus hatinya untuk mengenal Allah bila mana ia mampu menghentikan segala pikiran keduniaan, fokuskan hati hanya pada Allah, akui kesalahan seperti Adam dan Hawa mengakui kesalahannya. Ngaku salah kita Pak di hadapan Allah. Jangan tak ngaku. Ngaku. Nabi Adam ngaku Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku. Nabi Yunus yang mengabaikan perintah Allah ngaku Pak.
La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu tidak mesti kalau tidak hafal pakai yang ini, tidak mesti. Pakai bahasa Bengkayang aja. Ya Allah, Engkau Maha tahu akan keadaanku. Minta. Gek dolo ah. Bayangkan gek dolo. Gimana kita gek dolo? Tah kemana sholat. Tah kemana ibadah. Lalu kalau bahasa kita tentang kukang nih Pak, Masya Allah. Tak kenal dengan Allah, jauh darimu ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Tapi Engkau sayang. Engkau undang aku ke Arafah. Aku datang dengan bergelumur dosa ini ya Allah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Silahkan Bapak Ibu. Putuskan segala pikiran keduniaan. Fokuskan hati kita dengan Allah. Ini Arafah. Akui kesalahan seperti Adam dan Hawa mengakui kesalahannya. Berbanyak istighfar. Mohonlah ampunan Allah. Rendahkan hati. Dan memperbanyak zikir dan doa. Hingga Allah redho kepada kita. Bapak Ibu buka buku tuntunan. Ketika kita wukuf ini. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita gak kuat lemah saja Bapak Ibu kalau Allah tidak berikan kekuatan pada kita. Kemudian apa lagi? Baca doa tadi, doa Nabi Adam atau doa Nabi Yunus. Akui kesalahan kita kepada Allah. Sampai Allah ridho pada kita. Kemudian setelah itu Bapak Ibu. Setelah tenggelam matahari. Kita baru boleh mulai meninggalkan Arafah. Maksudnya apa? Kita mabit di Musdalifah. Dan mengambil kerikil. Di Arafah itu Bapak Ibu Allah senang dengan kita. Sampai dia banggakan jamaah orang yang di sana di hadapan malaikat Allah. Kenapa malaikat Allah? Karena dulu malaikat itu pernah protes. Ketika Allah ingin menjadikan khalifah, protes malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah bermaklumat kepada malaikat, malaikat kata Allah, aku ingin jadikan manusia. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ngapain Engkau akan ciptakan orang yang suka nak berkelahi, suka nak menumpahkan darah? Seperti itu malaikat. Tapi Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika kita datang ke sana minta ampun pada Allah, berusaha memperbaiki diri, ya Allah, aku ingin baik. Bahkan berjanji, Pak. Ali Imran 134. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan seterusnya Bapak Ibu. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kita lagi. Allah bangga. Insyaallah Bapak Ibu. Kalau di situ taubat kita diterima Allah. Nol keadaan ruh kita. Diampuni oleh Allah. Fitrah kembali. Baik. Setelah itu kemana? Mabit di Musdalifah. Apa simbolnya? Apa di sana kita lakukan? Bertemu kembali setelah berpisah. Ada mengatakan Pak, tempat pertemuan Adam dan Hawa itu di Musdalifah. Bertemu kembali. Maka orang yang tadinya mabit di Musdalifah berangkat ke Arafah. Hari itu dia akan ke Musdalifah. Bertemu kembali. Mengambil batu. Ambil batu. Kalau sekarang sudah dikasihkan dalam plastik ya, dibagi-bagikan. Tapi Bapak Ibu jangan hore di situ. Tapi hore itu gembira, jangan gembira. Kita di Masjidil Haram, Musdalifah dan Mina, disuruh banyak zikrullah. Ya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha kama kadzikrikum abaukum kan? Disuruh banyak zikir. Banyak bertalbiyah, banyak berzikir. Ngambil batu itu apa Pak? Simbol. Simbol apa? Waspada. Terhadap rayuan dan tipuan syaitan. Ketika Adam dan Hawa bertemu, dia berusaha waspada. Kenapa? Dia celaka itu, kenapa? Karena dibujuk rayu syaitan. Ditipu. Adam, Hawa, kita adaan kekal dalam surga. Maka dilarang makan buah kuldi. Allah larang mendekatinya. Mun kita nak
kekal, makan. Betul juga ini. Karena kul artinya kekal. Kena tipu Bapak Ibu. Coba mun Bapak kena tipu, sekali tahu kena tipu, Bapak bilang apa? Setan nyanyian lagi, kan gitu ya Pak. Karena setan kena tipu. Waspadanya simbolnya ngambil batu. Coba kalau Bapak Ibu di depan tuh ada musuh tuh, ada musuh. Nah, mungkin asuh dan julurkan di dahan. Apa yang Bapak ambil? Apa yang bisa diambil, ambillah Bapak Ibu. Kenapa? Simbol waspada. Coba ini kalau kau dekat boleh lempar, Masya Allah ya. Simbolnya waspada. Waspada terhadap rayuan dan tipu setan yang mengajak kepada kesesatan dan permusuhan. Maka mulai dari sini hati-hati, jaga emosional. Dah mulai, dah kapak Bapak Ibu kapak. Di Arafah dah 2 hari. Nak tidur payah. Nak makan antri WC antri. Dah emosional. Pelambat sikit. Kena jemput. Dah mulai nak ngerepek. Ini Bapak Ibu ya. Ini hati-hati. Di Mina. Melontar jumroh. Ini Bapak Ibu ya. Kondisi jumrohnya, jamaratnya. Opal. Lebar. Maka melontar jangan jarak jauh. Melontarlah dari jarak dekat. Ini ada terowongan, ini tenda-tenda kita di sana nanti. Lontarkan segala sifat buruk atau sifat syaitaniyah untuk meraih cinta Allah yang Maha Sayang. Berusaha terus-menerus sampai mampu meredam. Ya, meredamkan ini. Maka maaf dalam Quran, surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams Bapak Ibu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 7 sumpah sebelumnya itu. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia fujur. Potensi melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, watakwaha. Perbuatan takwa. Seseorang baru dinamakan takwa kalau dia mampu menghilangkan sifat buruknya. Barulah muncul sifat takwa. Makanya maaf, ada orang kadang gitu Pak. Hati-hati kadang kita balik haji Pak. Balik haji malah sholat ke masjid. Ada bahasa orang percume hanya, percume pagi haji orang. Percume baik kata. Mun zaman percume Malaysia oke. Mun percume orang Melayu. Ante pakai ya baik. Masya Allah. Ini nih berusaha kita Pak, menghilangkan sifat-sifat buruk kita dengan 7 lontaran. Maka waktu tiap kali melontar ada doanya kan. Rajmal lisyayatin waridalir rahman. Bismillahi Allahu Akbar. Melontarkan setan, mencari keredoan Allah. Ayo, maksudnya yang Maha Rahman. Ngapit tang melontarkan setan? Melontarkan sifat-sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Kita seorang yang tahu Bapak Ibu ya. Bun kita kerewa, kita seorang ya Allah, aku kerewa ya Allah. Tapi nyari-nyari hari kedengaran itu tetangga lah. Kerewa kayak seorang itu tetangga. Ya, kita tahu nih sombong nih Bapak Ibu. Ya Allah, hilangkan sifat sombongku. Ya Allah, bismillah, ya Allahu Akbar Bapak Ibu. Jangan lagi nih. Bapak Ibu ya. Atau 7 gigi langsung. Bapak Ibu. Jangan ya, satu-satu. Dan iringi dengan doa. Baca bismillahi Allahu Akbar. Iya Bapak Ibu. Makna tawaf ifadah. Kembalilah beraktivitas dengan tidak melupakan Allah. Ya. Hargai perbedaan, karena di sini kita udah pakai baju biasa, Pak. Nggak baju putih-putih lagi. Biarpun sekarang nih baju putih-putih kalau di Ka'bah, aslinya tawaf ifadah pakai baju biasa. Nih, hargai perbedaan dengan menanggalkan kesombongan dan egoisme. Kerja keraslah untuk membangun ketahanan keluarga, agama, masyarakat, bangsa, negara. Bertemu dan berkisah selalu dalam rahmat Allah. Kita akhiri perjumpaan kita dengan Ka'bah, melaksanakan tawaf wada. Nangis Bapak Ibu. Kalau Allah redha, kita redha, Allah redha. Nangis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berangkat kita ke Madinah Bapak Ibu. Apa yang kita ambil di sini? Sekali lagi, mencintai Rasulullah. Apa yang kita cintai? Semangat cintanya pada Allah. Sabar dan taat dalam
tanda-tanda dan halakak deh. Tak kenal lelah hingga Allah memberikan kemenangan sehingga meraih cinta Allah dan makhluknya atau rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, datang ke kota Madinah jangan hanya lihat payungnya yang indah, Bapak Ibu ya, kotanya yang adem, tapi mintalah dengan Allah, ya Allah berikanlah aku kelembutan hati seperti lembutnya hati Rasulullah. Berikanlah aku kesabaran seperti sabarnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu dengan dasar cinta pada Allah, dia berusaha untuk sabar. Dan Nabi adalah orang yang paling pemaaf Bapak Ibu. Ya, tidak pernah Nabi menyimpan dendam kepada siapapun orang yang pernah menzoliminya. Ini Bapak Ibu, paling tidak saya potong-potong ini Bapak Ibu ya karena sudah habis waktunya. Nah ini Bapak Ibu silahkan nanti berkunjung di Madinah, ada Masjid Kuba, ada makam Rasulullah, ya, ada Raudhah, kemudian ini ada payungnya, apalagi ini ada makam Baqi, ya, ini ada sahabat Uhud, syuhada Uhud di sini, ini ada percetakan Quran, ini ada Masjid Qiblatain, kemudian ada Masjid 7. Nah, yang terakhir ada kebun kurma. Dan itu dah kali nanti dah ya. Ini kurma Bapak Ibu, nanti nikmati kurma Madinah. Barakallah Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Semoga haji mabrur insyaallah. Allah, ya, silakan. Apa? Dianjurkan berkorban. Oh iya. Baik. Apakah dianjurkan berkurban? Kalau berkurban Bapak Ibu ya, saya sangat menganjurkan kalau kita berkurban ini di sini saja. Ya, jangan kalau di sana cukup bayar dam saja untuk dam haji tamattu ya. Nah, kalau kurban saya lebih senang kalau berkurban di sini. Orang di sana kurban tuh udah dibelonggok Bapak Ibu ya. Sampai dioper ke negeri-negeri yang mana dikaleng-kalengkan gitu. Kalau kita di sini insya Allah langsung dinikmati. Tidak apa-apa kita pergi haji kurbannya di Sungai Jage Bu ya, di Sungai Jage, gitu ya. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak, yang memanggil kita ini naik di Mekah, apakah Allah atau Rasul? Nah, sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah Allah, apakah Rasul? Saya katakan dua-duanya. Karena Rasul juga adalah cinta dengan umatnya, mengajak umatnya untuk datang ke sana. Melalui seruan Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya, Pak. Ya, insya Allah dua-duanya. Maka nanti kalau di Madinah sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah. Ya, minta pada Allah, ya Rasulullah, aku datang ke sini, ini berkah anjuranmu, perintah Allah dan anjuranmu ya Rasulullah. Maka terimalah kehadiran kami di kota Madinah. Baik, baik Bapak Ibu, silakan Pak Haji Damsir. Baik, itu nanya ke ngetes ya. Ucapkan makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan makasih Bang Haji Jahari, Sarjana Agama. Jadi kalau kemarin kita manasik yang kita lakukan baik tingkat kecamatan itu kan teknis pelaksanaan hajinya, tata caranya. Maka hari ini adalah nilai spiritual, nilai batin dari pelaksanaan ibadah haji dan sangat baik disampaikan oleh Bang Haji Jahari. Jadi mudah-mudahan memang terasa betul. Jadi artinya haji yang akan kita lakukan ini jadi fokus. Jadi saya mencatat beberapa kata kunci. Saya mendengar ceramah, mendengar pidato pasti saya catat. Mudah-mudahan bisa menjadi pencatat yang baik. Namanya ilmu kan. Saya mencatat tadi kata kunci beberapa poin pentingnya. Pertama, haji itu mudah. Nah, mudah-mudahan ilmu manasik haji yang didapatkan oleh jamaah selama manasik sampai hari itu membangun
di pikiran alam bawah sadar kita bahwa haji itu mudah, tidak rumit, tidak sulit. Yang kedua, berhaji itu menyenangkan, bukan susah. Kemudian berhaji harus dengan penuh semangat. Semangat, nah ya kan, semangat. Nah, tadi dah kata-kata kunci itu sudah membangkitkan kita semuanya. Kemudian berhaji karena Allah, lillah, dan harus punya bekal terbaik. Bekal terbaik itu adalah takwa. Dan yang terakhir, artinya apapun yang kita lakukan selama beribadah haji, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah, fokus kita memang lillah di sana. Terima kasih Bang Haji Jahri, luar biasa apa yang disampaikan. Saya yang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Abangda Haji Damtir ya bang saya Bu. Subhanallah, jadi support saya untuk bisa terus bersemangat memberikan ilmu apapun yang Allah titipkan pada saya. Ini beliau ini insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau dan ibu bapak semuanya sehat insya Allah, berhaji bersama beliau insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri 2 menit ya. Ini saya kenalkan ada produk Ridwan nih Bapak Ibu, isinya madu plus buah merah. Sangat cocok untuk stamina kita di sini dan insya Allah di tanah haram. Kalau ini Hubs Pro, kalau Bapak Ibu mengalami gangguan jantung, pernapasan Bapak Ibu, nyeri sendi, alhamdulillah kami umroh selalu bawa ini Bapak Ibu. Dan rata-rata Singkawang jamaahnya juga berbekal ini. Kemudian kemarin sudah ada yang merasakan manfaat dari minum 1 kapsul sebelum tidur. 1 kapsul sebelum tidur, isinya ada 55 Bapak Ibu. Kemudian ini ada 1 tetes Al-Kabes ini, diteteskan ke 200 ml air, insya Allah untuk antisipasi batuk atau untuk meredakan batuk, melancarkan pernapasan, terutama yang mah juga sangat cocok Bapak Ibu ya. Atau diteteskan ke 2 tetes yang 600 ml air. Nah ini kemarin saya belanja banyak, spesial untuk haji saya porting 50.000 Bapak Ibu. Jadi harganya 250 jadi 200.000 per box ya. 100.000 per box. Insya Allah. Bismillah Bapak Ibu. Dan saya selalu doakan dari bulan Ramadan sampai haji insya Allah. Semua jamaah haji sehat insya Allah. Amin. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Jahri Sarjana Agama yang telah menyampaikan materi makna spiritual haji dan umroh. Jadi materi ini memang kami susun di terakhir setelah kita menerima materi-materi teknis dari manasik kecamatan sampai manasik kabupaten hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, kita praktekkan, nah inilah makna-makna spiritual yang dari tawaf, sa'i, wukuf, nah tadi yang telah panjang lebar, penuh makna terkait manasik yang telah kita laksanakan. Mungkin sebelum kami tutup, kita materi sudah selesai, tapi nanti setelah pada zuhur, setelah isoma, kita kembali lagi ke sini. Saya akhiri, Allahumma taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.